Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 Program Mandiri Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Muhammad Furqan Bima Alessandrio akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agista Srikandi, yang kedua ada Santa Leoni Suhaimin, yang ketiga ada Dita Irfaul Hasanah, dan yang keempat ada Afnes Wisnanda, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Furqan Bima Alessandrio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan program mandiri kelompok kami. Kelompok kami buat adalah program We Want to be a Millionaire, yaitu We Want to be a Millionaire adalah permainan sederhana berbasis C++ untuk memenangkan 1 miliar dengan menjawab semua 15 pertanyaan dengan benar yang memiliki fasilitas bantuan yang bisa dipakai yaitu menelepon teman, pilihan 50-50, atau bertanya kepada para ahli. Dengan program ini, jika pengguna baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam penjelasan programnya. Baik, untuk penjelasan program yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk program mandiri ini, kami menggunakan 5 file header, yaitu include iostream, include Conio H, include string H, include Windows H, include unit stdh, username space std. Nah, kita menggunakan type struct data pemain, yaitu ada nama, umur, alamat, jenis kelamin, nama bank, nomor HP, dan nomor rekening. Nah, di sini untuk nama, alamat, jenis kelamin, dan nama bank itu menggunakan string, sedangkan umur, nomor HP, dan nomor rekening itu menggunakan float. Lanjut, yang pertama, data pemain DP. Ini itu data pemain ini kita labelkan dengan menjadi DP. Void garis, void bintang, dan void garis ini untuk membuat sebagai tampilannya menjadi menarik atau sebagai hiasan. Lalu selanjutnya di bawahnya ada void mulai. Nah, void mulai ini itu untuk di sini ada terus bip 2000 ini sebagai ada sound effects atau nanti muncul suara, dan sistem color ini untuk background dan teksnya. Background dan warna teksnya berubah. Nah, di sini ada cout please wait while loading ini sebagai animasi loadingnya dengan char A sama dengan 177 dan B sama dengan 15 ini untuk kecepatannya. Lalu di sini juga ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 15, I plus plus. Terus selanjutnya di bunyi ini for ada juga cout B for integer J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 1E8 J plus plus. Nah, di bawahnya kita menggunakan sistem CLS, sistem color OA ini, start ini untuk sebagai hias khas animasi start. Lalu sini juga ada void mulai. Nah, di sini untuk animasi loadingnya, jika loadingnya ini for integer I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan status I plus plus ini, di sini ada cout loading. Nah, di sini di bawahnya ada loading complete. Lalu kita masuk ke void selesai. Nah, ini akan tampil jika game kita yang kita mainkan ini selesai atau game over. Nah, di sini bisa dilihat ada sistem color path F, ada bentuk tulisan game over. Lalu di bawahnya ada void nama. Nah, di sini untuk perkenalan kelompok kami kita yaitu Kak Dido Vivaliando. Lalu ada kelompok 4, nah di sini seperti ada Santa Leoni Soemin, Dita Irfan Hasana, Asma Susnanda, Mafurkon, Aisyah Firkandi, dan sini ada NIM-nya, NIM anggota kelompok. Lalu sini ada enter. Terus selanjutnya banyak void delay ini untuk void delay integer A ini untuk pause segera. Nah, ini tidak segera ini akan
untuk memunculkan permainan akan segera dimulai seperti integer x, char a sama dengan 54, sistem color ini sama seperti yang di atas, ini untuk mengganti background dan warna teks. Nah ini bip untuk bip 500 sama 900 ini untuk menampilkan memunculkan suara atau sound effects. Nah di sini ada out, permainan akan segera dimulai. For x sama dengan 1, X kurang lebih sama dengan 70, X plus plus. Nah, lalu di bawahnya ada void rocket. Ini untuk animasi roket ya, untuk animasi selamat datang seperti ini, sistem color 50, bip 500, 900, 500. Nah, di sini ada cons char rocket. Nah, di sini ada bentuk roket dan ada tulisan selamat datang. Ini juga menggunakan for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari 90, i plus plus untuk roketnya, integer j menggunakan 500.000. Nah, di bawah juga ada for integer i sama dengan 0, i kurang 90, i plus plus, isi j. J sama dengan integer j dari 0,9. Lalu di bawahnya ada void buka. Nah, ini untuk tampilan masuk ke dalam programnya, ini welcome to Who Wants to Be a Millionaire. Lalu di bawahnya ini ada integer uang, integer J ini. Jadi ini untuk hadiah yang didapatkan dari kita memainkan permainan ini. Seperti string uang 20 integer I. Nah ini uangnya, kalau kita tidak, uang 0 ini maksudnya kita tidak mendapatkan uang atau kita salah menjawab pertanyaan. Jadi dapatkan 0, jadi uang yang satu udah 10.000 sampai dengan uang terakhir 1 miliar. Lalu di bawahnya ada siot, daftar uang dapat Anda menangkan. Nah, ini daftar uangnya. Nah, di sini di bawahnya ada siot uang Anda. Ini jadi total uang kita yang kita dapatkan. Jadi di sini ada for integer i sama dengan 15, i lebih besar sama dengan 1 i. Lalu di sini ada enter. Nah, di sini paling bawahnya ada void bantuan integer a, integer b dan integer c. Jadi ini kita menampilkan bantuan kita yang masih ada atau masih tersisa. Di sini kan if kondisi A sama dengan 0, kondisi B sama dengan 0, dan kondisi C sama dengan 0, berarti di sini 3 bantuan itu ada. Jadi yang pertama ada tanya para ahli, yang kedua ada pilihan 50-50, dan yang ketiga tahap pertemuan. Nah, di bawahnya jika else if kondisi A sama dengan 1, kondisi B sama dengan 0, dan kondisi C sama dengan 0, karena di sini kondisi hanya 1, berarti kondisi bantuannya yang pertama ini sudah dipilih atau sudah dipakai, jadi hilang. Jadi hanya tersisa bantuan kedua dan ketiga. Sama seperti yang bawahnya ini, yang else if kondisi A sama dengan 0, kondisi B sama dengan 1, dan kondisi C sama dengan 1 ini. Jadi kondisi B-nya kan sama dengan 1. Jadi untuk bantuan yang keduanya ini sudah dipilih atau sudah tidak ada lagi. Jadi tersisa bantuan 1 dan 3. Sama juga yang di bawahnya ini, as if kondisi A sama dengan 0, kondisi B sama dengan 0, kondisi C sama dengan 1. Jadi bantuan yang ketiga ini tidak ada atau sudah habis. Ya, sisa bantuan 1 dan 2. Lanjut selanjutnya ada else if kondisi A sama dengan 1 ini juga, kondisi B sama dengan 0, kondisi C sama dengan 1. Berarti kondisi A sama C-nya ini kan sama dengan 1. Berarti untuk bantuan yang pertama dan bantuan yang ketiga sudah terpilih atau sudah habis, jadi tersisa bantuan kedua. Lalu yang paling bawahnya ini ada else if kondisi A sama dengan 1, kondisi B sama dengan 1, kondisi C sama dengan 1. Berarti semua bantuan sudah terpilih atau sudah habis. Jadi di sini muncul si out karena tidak memiliki bantuan permainan. Lalu selanjutnya ada void help. Nah, di sini isinya adalah untuk rules atau peraturan permainan ini. Di sini juga terus nih. Welcome to be a millionaire, peraturan permainan. Anda akan menjawab semua pertanyaan sampai tidak diberikan tanda apapun untuk jawaban salah. Lalu selanjutnya di bawahnya ada void menang. Nah, ini jika kalau kita memenangkan permainan ini, nah program akan memunculkan void menang ini. Jadi nanti kalau kita memenangkan permainan, nanti akan muncul yay 1M. Nah, kita mendapatkan
Berarti kita memenangkan pemain ini. Sistem color 10 ini untuk background dan teksnya, bip ini untuk suaranya ya 900,500. Kalau untuk yang bawahnya ini void akhir, ya kita menjawab salah atau tidak mendapat apapun, tidak mendapat uang apapun atau kita menjawab salah, ini akan muncul void akhir ini. Jadi sistem color 30 ini untuk background dan warnanya, background dan warna teksnya. Nah, di sini baiklah di nama. Jadi misalkan nama kita Bima. Baiklah Bima, kamu mau uang sebesar 0 karena kita menjawab salah. Lokasi telah bermain di permainan ini. Void salah nih. Terus void benar ini juga berubah nanti backgroundnya dan suaranya. Lanjut ke program utamanya, integer main, integer argc, char argv. Nah, char ans dc. Nah, integer op live ch dan 6. Ini tuh pemanggilan segera, pemanggilan void rocket, pemanggilan void nama, pemanggilan fungsi gauge, masuk ada juga pemanggilan void mulai. Dan sini juga ada pemanggilan integer di sebenarnya ABC ini pemanggilan bantuannya juga, peraturan permainan. Masuk juga ada main home lagi. Nah, ini juga ada void score untuk menampilkan skor kita dan untuk pemanggilan pilihan char choice. Nah, juga ada pemanggilan buka. Nah, pemanggilan garis ini untuk ya memanggil void garis untuk hiasannya juga. Nah, ini slot menu permainan, tekan S untuk memulai permainan, tekan H untuk memulai peraturan, dan Q untuk berhenti. Nah, di sini di paling bawah ini, jika kita memilih H atau kita tekan H, kita akan muncul ke pemanggilan void help. Jadi kan kita tekan H ini untuk mulai peraturan permainan. Jadi kita akan masuk ke void rules yang tadi. Nah, langsung kembali go to main home, berarti kembali ke menu utama. Lalu jika kita pilih key, program akan berhenti atau pemanggilan void selesai, sesi selesai. Kita akan kita akan masuk ke void mulai saat ini, lalu kita akan disuruh masuk ke mengisi identitas pemain. Nah, misalnya identitas pemain, lalu di bawahnya ada nama pemain, slot, getline. Nah, ini menggunakan WS, VP dan nama WS ini. Jika kita menggunakan spasi, misalnya Bima Alexandrio, nah di sini kita akan terbaca atau tersimpan. Lalu umur pemain, nah DP umur. Nah, jika umur kurang dari 18, kita akan ya lebih dari 18, kita akan masuk ke ID 1 ini. Jadi akan ke void selanjutnya atau sesi selanjutnya. Jika kita memilih kurang dari 18, akan muncul tulisan umur Anda tidak memenuhi persyaratan wajib, yaitu 18 tahun. Anda tidak dapat bermain permainan ini. Jadi kita akan kembali lagi ke Goto ID. Jadi kembali ke sesi ID tadi atau sesi menginput identitas pemain. Lalu selanjutnya yang ID 1 ini untuk terusannya jika kita lebih dari 18 tahun akan mengisi alamat pemain, nomor telepon, nomor HP, jenis kelamin pemain, nama bank pemain, dan nomor rekening pemain. Lalu selanjutnya kita sudah mengisi data diri kita, akan masuk ke program akan menampilkan rules-nya lagi. Jadi, welcome to Watch Biar Mana, peraturan permainan. Nah, di sini akan menjelaskan ulang peraturan permainannya. Lalu, nah di sini juga tekannya untuk memulai permainan, tekan sembarang tombol untuk kembali ke menu. Ini juga ada kemudian uang J. Nah, itu dikasih tahu kalau untuk berapa untuk menampilkan uang kita atau price hadiah yang ada di game ini. Nah, jika kita menekan tombol Y, kita akan muncul pemanggilan mulai ke 1 dan kita akan masuk ke start. Jika kita menekan selain Y, kita akan kembali ke main home, atau kita masuk kembali ke menu utama. Nah, jika kita ke start, nah untuk start ini, di sini kita akan kasih tahu, baiklah di nama sebagai misalnya, baiklah Bima berikut ini mekanisme permainan, kita akan ulang rules-nya.
dan juga dijelaskan bantuan pilihan bantuannya. Nah, di sini akannya untuk memulai permainan. Jadi jadi kita jika menggunakan Y, kita akan kembali ke kita akan masuk ke soal satu atau ke sesi selanjutnya. Jika kita tidak menekan Y atau kita menekan yang lainnya, akan muncul si out hanya dapat menekan Y untuk memulai permainan. Nah, kita akan kembali ke PO1 atau kembali ke sesi yang tadi. Nah, lanjutnya untuk soal yang pertama ini, untuk soal 1, di sini ada sistem color 3, 0. Nah, ini untuk sistem color 3 ini untuk backgroundnya. 0 itu untuk warna teksnya. Nah, di sini ada out untuk uang sebesar 250.000. Soal yang pertama, apa nama ibu kota dari Filipina? Nah, di bawahnya ada out. Nah, ini untuk pilihannya. Pilihan jawabannya ada A, Manila, B, Recto, C, Quezon City, dan D, Quiapo. Nah, di sini ada tulis soal apakah kami menggunakan bantuan, dan kita akan ditanyakan apakah ingin menggunakan bantuan. Di bawahnya ada kita tekan 1 jika yes atau 2 no. Nah, di bawahnya jika kita menekan 1, ini sama dengan 1, jadi kita akan masuk ke bantuan ABC. Kita akan ada muncul si out, masukkan pilihan bantuan. Jika kita pilih bantuan yang satu, if kondisi A sama dengan 0, kondisi A sama dengan 0, berarti ya kita milih bantuan yang pertama ini akan muncul bantuan tanya para ahli. Jadi di sini kan akan dikasih 4 pilihan tadi, akan dikasih persentase yang paling banyak, yang kemungkinan benarnya itu tinggi. Jadi di sini kita dapat lihat si yang A ini kemungkinan tinggi benarnya adalah 80%. Nah, langsung kita go to H1, jadi kita kembali kita langsung lanjut ke H1 atau ke slide H1 ke sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua, jika kita memilih bantuan kedua atau bantuan pilihan dua, yaitu 50-50 atau pilihan 50-50, jadi di sini kan ditulis si out A, Manila, dan D, Quiapo. Nah, jadi yang A dan D ini adalah besar kemungkinan 50-50. Jadi A dan D ini kemungkinan besar antara dua ini satunya benar. Nah, B dan C-nya kenapa hilang? Karena akan dihilangkan karena ini untuk bantuan yang change yang paling besar 50-50. Lalu go to H1 ini jadi langsung terus ke sesi 1, lagi sesi 1 atau sesi 1 untuk lanjutkan ke sesi selanjutnya atau go to H1. Nah, lanjut ketiga, itu jika kita memilih pemilihan bantuan ketiga. Nah, di sini masukkan nomor telepon. Nah, ini untuk tanya teman lewat telepon. Sana sini si out, masukkan nomor telepon. Ada calling, nah di sini teman halo, misalnya Bima, ada apa teman, butuh bantuan. Nah, di sini tuh akan teman kita, program akan menampilkan teman kita akan, nah di sini aku pikir itu adalah Manila. Apakah yakin? Ya, aku yakin 100% jawabannya, berarti 100% benar adalah Manila. Lanjutnya, jika kita pilih dua tadi, kita pilih no, berarti kita akan lanjutkan ke H1 ini, ke sesi selanjutnya, jadi masukkan jawabanmu ke sesi jawaban. Jadi kita akan disuruh memasukkan jawaban, apakah benar jawabanmu, jika kita sudah masukkan jawaban, nanti akan ditanya lagi, apakah benar jawabanmu. Nah, di sini kita akan disuruh memilih, jika kita jika kita yakin jawaban, kita akan menekan Y, atau pilih Y, iya benar itu jawabanku, atau N, aku belum yakin. Nah, jika kita menekan Y, kita akan masuk ke butuh PO2 atau ke sesi selanjutnya atau ke void selanjutnya. Lalu yang kedua ini, jika kita memilih selain Y, berarti kita akan kembali ke soal tadi, karena kita belum yakin. Lalu, yang untuk selanjutnya ini, kita mau switch case A yang pertama ini sama jawaban benar. Nah, di sini kan case A, berarti yang tadi Manila ini berarti benar. Nah, ini kalau jika benar, nanti akan muncul CO sama jawabannya benar. Kamu mendapatkan uang sebesar 250.000. Lalu nanti akan ditampilkan uang kita. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jika kita memilih B, karena yang benar adalah A, berarti B, C, dan D itu salah. Jika kita menjawab salah, nanti akan muncul maaf, jawabanmu salah. Uang yang kamu dapatkan adalah 0.
langsung kita akan pemanggilan selesai, pemanggilan void selesai itu akan pemanggilan void selesai, lalu juga ada pemanggilan akhir. Jadi otomatis kita akan program akan berakhir dan kita akan lanjut ke menu utama. Lanjut selanjutnya soal yang kedua. Untuk soal kedua ini seperti yang soal pertama, sistem color 30 ini untuk background dan warna teks. Untuk uang 500.000. Nah, untuk soal nomor 2, apa warna dari buah apel? Nah, itu pilihannya ada A hitam, B pelangi, C merah, dan D tidak berwarna. Apakah membutuhkan bantuan? Seperti yang di atas akan ditanya apa kita ingin bantuan, yes atau no. Di sini if jika kita memilih satu, langsung kita tekan satu, berarti kita akan masuk ke bantuan ABC ini, masukkan pilihan bantuan. Nah, sini kalau if jika kita memilih bantuan satu di kondisi A sama dengan 0, berarti bantuan ini belum dipilih. Kalau misalnya kondisi A nya sama dengan 1, berarti sudah dipilih, berarti kita tidak bisa memilih yang bantuan A. Nah, karena di sini belum dipilih, berarti ya sama seperti yang di atas akan muncul seperti ini, A, B, C, D ini untuk pilihannya tanya para ahli yang benar, yang change persentase yang untuk jawaban yang benar. Nah, C ini yang paling benar, 85% paling besar, berarti untuk change yang jawaban C ini adalah yang benar. Lanjut kita akan foto H2 akan masuk ke selanjutnya. Nah, jika kita memakai bantuan yang kedua, ini bantuan 50-50, jadi di sini pilihan A hitam dan pilihan C merah. Jadi di antara hitam dan merah ini, pilihan A dan C ini, di antara dua ini adalah satu yang benar. Untuk B dan D ini, karena ini hilang, berarti B dan D ini udah otomatis salah atau 100% salah. Nah, untuk kita pilih bantuan yang ketiga, seperti yang tadi, kita akan menelepon teman. Nah, ini menelepon teman seperti yang nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita memilih no, yang tadi kita sudah memilih opsi bantuan, kita akan lanjutkan ke sesi jawaban kita, atau ke H2 ini. Nah, masukkan jawabanmu, masukkan jawaban, dia benar. Nah, untuk ketiga ini, untuk PO3 ini, switch case-nya ini, jika kita memilih, misalnya jawaban kita pilih A. Nah, itu jawabannya salah. Akan muncul jawaban salah, uang yang kamu depan 0. Terus kita akan kembali ke main home. Nah, terus jika kita menjawab B ini dan untuk jawaban C ini kan kita benar. Nah, berarti akan selamat jawaban yang benar, kamu dapat uang sebesar 500.000. Nah, kita akan untuk nanti juga ada uang J ini untuk pemanggilan uang kita berapa, dan juga akan kita masukkan untuk soal 3 atau soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, ini untuk uang senilai 750.000. Di bawah ini, manakah yang merupakan angka palindrom? Nah, itu untuk soal nomor 3, ada A 25252, ada B 143543, ada C 23232, dan D 83214. Ini seperti biasa, si out akan kami memberikan bantuan, yes atau no, dan di bawahnya akan, misalkan dia kita memilih satu, itu akan muncul menu bantuan, kita akan masukkan pilihan bantuan, kita akan menggunakan bantuan yang mana. A, B, atau C, bantuan 1, 2, atau 3. Jadi kita milih bantuan A, kita akan lanjutkan untuk tadi. Nah, ini untuk pilihan yang bantuan kedua dan bantuan ketiga. Nah, sini dijelaskan untuk bantuan yang kedua ini, untuk yang bantuan 50-50, di sini untuk
bantuan pilihan A dan D ini, A dan C ini, karena dia muncul nih ada, jadi di antara dua ini yang benar, berarti B dan D ini salah, dan juga ada bantuan yang ketiga, ada untuk menelpon teman, ini seperti yang di atas, masukkan nomor telepon. Nah, untuk selanjutnya, jika kita tidak memilih bantuan, kita akan masuk ke sesi jawaban ini, masukkan jawabanmu, kita akan disuruh untuk memasukkan jawaban. Jika nanti ditanya apakah benar itu jawabanmu, nah seperti yang di atas, kita akan memilih jika Y, iya benar itu jawabanku, dan D, aku belum, dan N, aku belum yakin. Ya, jika kita pilih Y, kita akan masuk ke PO4 atau sesi selanjutnya. Jika kita sudah memilih atau memilih selain Y, itu kita akan kembali ke soal. Nah, di sini di PO4 ada switch case. Nah, ini untuk jawabannya A ini berarti salah, maka jawabannya salah, O yang kamu dapatkan 0. Jika kita milih A ini, kita akan salah dan permainan akan berakhir. Dan kita akan kembali ke main home. Lalu selanjutnya yang B ini juga salah, berarti A, B salah, sama seperti yang A, kita akan permainan akan berakhir, dan C juga salah. C itu jawabanmu benar. Berarti kalau kita pilih jawaban yang C, kita akan benar. Sama jawaban benar, kamu dapatkan uang sebesar 750.000. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 4. Baik, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh saudari Agista. Untuk saudari Agista dipersilakan. Baik, untuk saudara moderator, terima kasih. Selanjutnya untuk soal nomor keempat, di sini ada sistem color untuk background dan warna tulisan, lalu ada see out untuk uang 1 juta, di mana see out untuk soal nomor 4, pertanyaannya, siapakah Presiden RI pertama? Lalu ada see out 4 pilihan jawaban, yang A. Soekarno, B. Jokowi, C. B.J. Habibie, dan D. Muhammad Hatta. Lalu ada see out, apakah kamu ingin menggunakan bantuan? Di sini ada 1 yes, 2 no. Jika kita memilih 1, di sini akan kita memanggil void bantuan dengan parameter A, B, dan C. Lalu kita masukkan pilihan bantuan yang tertera. Di sini ada 3 bantuan. Bantuan jika kita memilih 1 dengan kondisi A sama dengan 0, terdapat persentase yang paling besar peluang untuk menjawab yang benar. Lalu ada A sama dengan A plus 1, lalu menuju H4. Jika kita memilih 2 dengan kondisi B sama dengan 0, ini bantuan menghapus 2 jawaban yang salah, jadi tertera ada jawaban 2 pilihan jawaban, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu B sama dengan B plus 1, lalu kita menuju H4. Jika kita memilih 3 dengan kondisi C sama dengan 0, di sini bantuan telepon teman dengan memasukkan nomor telepon teman kita, lalu kita menanyakan jawaban dari pertanyaan yang ingin kita ajukan, dan teman kita akan menjawab yaitu Soekarno, dan di sini dia yakin 100% itu adalah jawabannya. Lalu jika kita memilih jawaban 2 atau no, kita akan langsung ke H4, dan di mana kita akan memasukkan jawaban. Lalu akan dipertanyakan apakah jawaban itu benar. Jika kita pilih ya, atau tekan Y, kita akan langsung ke PU5. Jika kita tekan N atau tombol lainnya, maka akan kembali ke soal keempat. Lalu ada di PU kelima ini, di dalamnya ada switch case jawaban. Jika di sini untuk case A, jika kita menjawab case A, itu selamat, jawaban Anda benar dan kamu mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita akan menampilkan uang yang kita dapatkan, lalu kita akan pergi ke soal 5. Jawaban untuk B, C, dan D adalah jawaban salah dan uang kita dapatkan 0. Sistem akan
memanggil void selesai dan void akhir lalu menuju main home. Selanjutnya soal kelima, ini sistem color untuk background dan tulisan, lalu ada cout untuk uang 2.500.000 dengan soal nomor 5, 2 dikali 6 dikurang 9 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Dan sini ada cout untuk 4 jawaban. Pertama 5, A5, B15, C20, dan D10. Seperti biasa akan ditanya pilihan bantuan. Jika kita memilih satu, akan memanggil void bantuan, di mana kita akan diperlihatkan persentase diperlihatkan persentase peluang jawaban yang paling besar. Yang kedua itu ada menghapus 2 jawaban yang salah. Yang ketiga itu ada memanggil teman untuk menanyakan jawaban yang benar. Fungsi dari C atau C sama dengan A sama dengan A plus 1, terus B sama dengan B plus 1, atau C sama dengan C plus 1. Di sini berguna apabila kita sudah memilih bantuan, maka C sama dengan 1, maka bantuan yang kita pilih tidak akan terkeluar kembali. Lalu kita untuk pilihan yang kita pilih no atau nomor 2, kita akan masukkan jawaban. Kita masukkan jawaban kita, lalu kita akan dipertanyakan lagi apa jawaban kita benar. Nah, di sini ada Y benar dan N kalau belum yakin. Jika kita tekan Y, maka kita akan ke PU 6. Jika kita menekan N dan tombol lainnya, maka akan pergi ke soal 5 kembali. Di dalam PU 6 ini, kita akan memilih jawaban, jawaban yang kita pilih akan tampil sesuai yang kita jawab tadi. Nah, di sini untuk A itu maaf jawaban salah dan mendapatkan uang, lalu akan sistem selesai dan akhir, dan lalu kembali ke main home. Sama juga untuk yang kondisi jawaban B, maaf jawaban salah dan tidak mendapatkan uangnya Rp0. Nah, jika kita menjawab C juga sama, itu jawaban yang salah. Tetapi jika kita menjawab D, maka selamat, jawabanmu benar dan mendapatkan 2.500.000. Di dalam sini akan menampilkan uang kita, uang J, yang sebesar kita dapatkan. Lalu di sini, karena selamat kamu berada di level aman pertama. Di sini didapat pilihan, yang pertama melanjutkan ke level selanjutnya atau berhenti di level ini dengan membawa uang 2.500.000. Kita masukkan pilihan kita. Jika kita memilih satu, maka kita akan menuju ke soal 6. Jika kita memilih 2, maka sistem akan selesai. Lalu akan tampil, baiklah, misalnya namanya Agista, kamu membawa pulang uang sebesar 2.500.000 dan terima kasih telah bermain di permainan ini. Lalu kembali ke main home. Selanjutnya, untuk soal ke-6, seperti biasa, sistem color untuk background dan tulisan, lalu ada untuk uang 5 juta, dengan soal nomor 6, apa nama ibu kota Afghanistan, dengan pilihan A. Kapadokia, B. Kabul, C. Mesir, dan D. Brazil. Lalu seperti biasa, di sini akan dipertanyakan apakah kamu ingin bantuan. Jika iya 1, jika no 2. Jika kita memilih 1, kita akan memanggil fungsi bantuan. Seperti biasa akan tampil bantuan yang tersisa, yang apabila kita sebelumnya belum memilih akan tiga tampil. Apabila sudah memilih akan tampil sisa bantuan. Untuk 1 itu tanya para ahli, persentase peluang yang paling besar. Terus untuk 2 itu menghapus 2 jawaban yang salah. Terus untuk yang pilihan ketiga itu kita menanyakan jawaban kepada teman kita. Lalu jika kita memilih jawaban 2 atau no, kita akan langsung ke masukkan jawaban. Setelah itu memasukkan jawaban akan
dipertanyakan apakah jawaban kita benar. Jika benar, kita akan jawab Y dan menuju ke PO7. Jika kita belum yakin, kita bisa menekan tombol N atau huruf lainnya, lalu kembali ke soal 6. Di PO7 ini terdapat sweet case. Jika sweet case, untuk tampilan jawaban kita. Yang pertama itu ada A, maaf jawaban salah, karena uang yang kamu dapatkan 0, lalu kita manggil void selesai dan akhir, lalu ke main home. Nah, jika kita menjawab B, maka akan tampil selamat jawabanmu benar, kamu mendapatkan uang sebesar 5 juta, lalu akan tampil uang J, setelah uang J itu akan tampil soal ke-7, menuju ke soal 7. Setelah itu, apabila kita memilih C atau D, maka jawabannya salah dan uang yang kita dapatkan 0. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Agista atas penjelasannya. Lalu selanjutnya, untuk penjelasan program akan dilanjutkan oleh Saudara Agnes. Saudara Agnes, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan program mengenai soal selanjutnya, yaitu soal ke-7. Soal ke-7 bernilai Rp7.500.000. Dengan pertanyaan, angka Romawi C adalah angka yang mana terdapat 4 pilihan, dan program akan menanyakan kepada pemain apakah ingin meminta bantuan. Jika ingin meminta bantuan, pemain harus mengetikkan angka 1. Selanjutnya, program akan mengarahkan, yaitu menampilkan 3 buah pilihan, yaitu ada pilihan yang pertama, yaitu jika yang diinputkan itu angka 1 dan A sama dengan 0, maka program akan menampilkan pilihan berbentuk suatu kayak polling atau pemungutan suara yang sudah ditentukan oleh para ahli, dan jika yang diinputkan itu jika diinputkan pemain itu bantuan nomor 2 dan B sama dengan 0, maka program akan mengeliminasi 2 buah pilihan dari 4 pilihan. Di antara 2 pilihan tersebut terdapat 1 pilihan yang benar. Selanjutnya program pergi ke H7. Nah, jika pemain menginputkan angka 3 dan C sama dengan 0, artinya program akan menampilkan bantuan berupa panggilan atau memanggil bantuan dari teman. Nah, jika dari pertanyaan yang di atas tadi pemain sudah mendapatkan jawabannya, artinya tidak perlu meminta bantuan lagi, pemain hanya cukup memilih atau mengetikkan angka 2, artinya memilih untuk langsung menjawab, yaitu langsung mengetikkan jawaban yang sudah didapatkan pemain. Selanjutnya, program akan menanyakan kembali dan meyakinkan apakah jawaban yang diketikkan pemain sebelumnya benar-benar jawaban yang sudah benar. Nah, jika sudah yakin, ketikkan huruf Y untuk selanjutnya diperiksa program apakah jawaban tersebut benar atau salah. Selanjutnya, bagian switch pilihan jawabannya. Karena ada 4 buah pilihan jawaban, maka pemain bisa saja memilih 1 di antara 4 tersebut, maka terdapat 4 cara memilih. Yang pertama, jika yang dipilih itu jawaban yang salah, yaitu jawaban yang A, yang B, dan yang D, maka sistem akan menampilkan kepada pemain bahwa jawaban yang diinputkan pemain bernilai salah. Selanjutnya program akan pergi ke menu utama. Jika nilai yang diinputkan pemain tadi yaitu jawabannya benar, dalam kasus ini itu C, maka program akan menampilkan selamat jawabanmu benar dan kamu mendapatkan uang dari soal nomor 7 tadi, yaitu Rp7.500.000. Selanjutnya program akan pergi ke soal 8. Di soal 8 bernilai Rp10 juta
pertanyaan binatang yang merupakan ciri khas Rusia adalah, dan selanjutnya ada 4 pilihan. Jika memilih bantuan, maka pilihan ke-1, jika tidak, langsung ketikkan angka 2, yaitu langsung menjawab. Mengenai bantuan, sudah sama seperti sebelumnya, mungkin selanjutnya yaitu jika pada kasus soal ini jawaban yang benar adalah D, maka jika pemain menginputkan huruf D, maka program akan menampilkan selamat jawaban Anda benar dan mendapatkan nilai dari soal 8 ini yaitu 10, nilai uang dari soal ke-8 ini yaitu 10 juta rupiah, dan selanjutnya program akan pergi ke soal selanjutnya yaitu soal yang ke-9. Soal ke-9 bernilai 15 juta rupiah dengan pertanyaan berapakah letak astronomis Indonesia. Masih sama diberikan 4 pilihan, dan di program akan menawarkan apakah ingin meminta bantuan. Jika meminta bantuan, ketikkan angka 1, nah jika tidak, memilih angka 2. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah pilihan A. Jadi, jika pemain menginputkan huruf A, maka program akan menampilkan bahwa pemain mendapatkan uang 15 juta rupiah, dan selanjutnya program akan pergi ke soal selanjutnya yaitu soal yang ke-10. Pada soal yang ke-10 itu bernilai 25 juta rupiah dengan pertanyaan nama teluk yang berada di Gorontalo adalah, sama-sama diberikan 4 pilihan lagi dan akan ditanyakan kembali apakah ingin minta bantuan atau tidak. Jika ingin memilih bantuan, maka pemain akan harus mengetikkan angka 1 untuk memilih 3 bantuan yang disediakan program. Selanjutnya, jika tidak ingin meminta bantuan, cukup mengetikkan angka 2 untuk langsung memasukkan jawaban yang sudah dipikirkan pemain. Itu pada kasus soal ini, jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Sehingga program akan menampilkan bahwa pemain mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah, dan selanjutnya program pergi ke soal selanjutnya yaitu soal yang ke-11. Selanjutnya soal yang nomor 11 dengan nilai uang 50 juta rupiah dengan pertanyaan siapakah ratu terkejam di dunia. Jika sudah yakin dengan jawaban, cukup mengetikkan angka 2 untuk langsung memasukkan jawaban yang ingin diinputkan pemain. Pada kasus soal ini, jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Sehingga jika pemain menginputkan huruf A, maka program akan menampilkan bahwa jawaban yang diinputkan pemain itu sudah tepat dan mendapatkan uang 50 juta rupiah, dan selanjutnya pergi ke soal berikutnya yaitu soal nomor 12. Soal nomor 12 bernilai 100 juta rupiah dengan pertanyaan apa nama bagian gigi yang terbentuk dari jaringan yang bentuk bagian yang terlihat pada gigi sehat dan menutup crown gigi. Dengan 4 pilihan dan ditanyakan sama-sama masih ditanyakan apakah pemain akan meminta bantuan. Jika iya, mengetikkan angka 1, jika tidak, cukup mengetikkan angka 2. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bantuan sudah dijelaskan sebelumnya, dan jika sudah memilih bantuan di sebelumnya opsional antara nomor 1, 2, 3, maka selanjutnya tidak akan diberikan opsi untuk bantuan tersebut. Artinya bantuan yang selanjutnya itu bantuan yang belum dibeli sebelumnya. Dan selanjutnya jika tidak memilih bantuan, langsung mengetikkan angka 2 untuk menyatakan no, dan selanjutnya memasukkan jawaban. Pada kasus ini jawaban yang benar adalah pilihan yang C, sehingga jika pemain menginputkan huruf C, maka program akan mendeteksi jawaban itu benar dan menampilkan selamat jawabanmu benar, dan pemain mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah. Dan selanjutnya program akan pergi ke soal selanjutnya yaitu soal 13. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Agnes. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudari Dita. Saudari Dita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada soal ke-13 ini, yang pertama-tama kita menggunakan sistem color 30, berarti bahwa untuk 3 itu berarti warna background-nya menggunakan warna biru, dan 0 itu tulisannya berwarna hitam. Nah, di sini untuk uang kita akan mendapatkan sejumlah 250 juta rupiah. Pada soal ke-13 ini, berdasarkan puisi jenis bahas sihir pesulap, di bumi. Di sini terdapat 4 pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian selanjutnya akan ditawari bantuan. Ada 2 pilihan kembali antara yes dan no. Ketika kita menggunakan yes, kita dapat mengklikkan angka 1. Sedangkan ketika kita tidak membutuhkan bantuan, kita dapat mengklikkan angka 2. Nah, di sini terdapat kondisi if. Jadi ketika kita memilih angka 1 atau yes, terdapat 3 bantuan, yaitu bantuan ABC yang telah dijelaskan di atas, yang dimana pada bantuan pertama, di situ kita akan bertanya kepada para ahli dengan menggunakan persentase yang paling banyak atau persentase terbesar, itu jawaban yang benar. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke Goto H13 pada pilihan bantuan kedua, yaitu kita menghapus jawaban salah. Itu pada bantuan ketiga, yaitu dengan cara menelpon teman. Di sini terdapat sebuah percakapan yang dimana percakapan ini berisi bahwa menanyakan atau bertanya tentang benar dari soal tersebut. Nah, jadi pada kita memilih tidak menggunakan bantuan atau kita menginputkan angka 2 yang benar, di situ kita diminta untuk langsung memasukkan jawaban kita. Nah, terus kita ditanya apakah benar itu jawaban kita. Terdapat 2 pilihan lagi, Y dan N, yang berarti bahwa Y itu ketika kita benar dan yakin bahwa itu jawaban kita, dan kita akan menginputkan selain huruf Y atau bisa N dan seterusnya ketika kita tidak yakin bahwa jawaban kita itu benar. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke PO14. Di sini terdapat switch answer, terdapat 4 case, yaitu case A, B, C, dan D. Nah, di mana jawaban case A ini yang merupakan jawaban yang benar. Jadi di sini terdapat sebuah kalimat yang mengucapkan bahwa selamat, jawaban kamu benar, dan kamu mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah. Nah, sedangkan ketika kita memilih case B, C, dan D, berarti jawaban kita itu salah, dan kita tidak mendapatkan uang sepeser pun atau mendapatkan 0 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal ke-14, sama seperti tadi, yaitu menggunakan sistem color 30, yang berarti menggunakan background warna biru dan menggunakan tulisan berwarna hitam. Di sini kita akan mendapatkan uang 500 juta rupiah, yang dimana pertanyaan pada nomor 14 ini, apa cabang ilmu matematika yang mempelajari sudut segitiga, serta fungsi seperti sin, kosin, dan tangen. Di sini terdapat 4 pilihan juga, kita bisa memilihnya. Nah, kemudian lagi-lagi kita di sini tawarkan bantuan. Yang pertama ada angka 1, yang berarti yes, dan angka 2 itu no. Jadi, selanjutnya, ketika kita memilih angka 1 atau kita membutuhkan bantuan, di sini terdapat 3 bantuan. Yang bantuan pertama itu kita bertanya kepada para ahli dengan menggunakan presentasi. Kemudian pada bantuan kedua itu kita menghapus jawaban yang kurang tepat, dan pada bantuan ketiga itu bertanya kepada teman. Sama seperti tadi, jadi pada percakapan yang nomor 3 ini, bantuan ketiga, di situ berisi percakapan yang bahwa menunjukkan kita itu saling bertanya apakah jawaban yang benar pada soal tersebut. Nah, kemudian setelah kita menggunakan bantuan tersebut, kita akan pergi ke H14, di mana pada H14 ini menunjukkan ketika kita menggunakan atau memilih angka 2 atau tidak memerlukan bantuan. Nah, di sini kita dilangsungkan untuk meminta masukkan jawaban kita. Terus kita ditanya kembali apakah benar itu jawaban kita. Ketika kita benar, kita dapat menginputkan angka Y.
kemudian kita akan langsung pergi ke PO15. Sedangkan ketika kita tidak yakin bahwa jawaban kita itu benar, kita bisa menginputkan huruf selain Y, bisa N atau huruf abjad lainnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke PO15 yang berisi switch answer, di mana ada 4 case A, B, C, dan D, di mana pada soal ke-14 ini jawaban yang benar itu pada case D, sehingga di situ terdapat sebuah kalimat yang menyatakan bahwa selamat, jawaban kamu benar dan uang yang kamu dapatkan sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan ketika kita menginputkan pilihan selain case D, bisa A, B, C, berarti jawaban kita itu salah dan kita tidak mendapatkan uang peser pun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Dita. Selanjutnya penjelasan program akan dijelaskan oleh Saudari Santa. Saudari Santa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal ke-15 yang merupakan soal terakhir dari program game ini. Untuk soal 15 bernilai 1 miliar rupiah dengan soal kota mana yang berjuluk Crossroads of the Pacific dan The Big Pineapple. Terdapat 4 pilihan jawaban mulai dari A sampai D. Lalu pemain akan ditanyai apakah ingin memakai bantuan atau tidak. Nah, jika pemain memilih ingin memakai bantuan, maka tekan angka 1. Tetapi saat menekan angka 1 akan dipanggil void bantuan, sehingga di sana terdapat kondisi jika apakah bantuan masih tersedia atau tidak. Jika masih tersedia dengan kondisi A sama dengan 0 atau pilihan satunya masih ada, yaitu pilihan bertanya kepada ahli dengan menampilkan persentase jawaban yang benar. Nah, lalu untuk kondisi B sama dengan 0, yaitu menghapus 2 jawaban yang salah. Dan C sama dengan 0, pilihan ketiga yaitu menelpon teman, di mana akan ada sebuah percakapan antara pemain dan temannya yang akan saling bertanya dan memberikan jawaban dari soal yang ditanyakan. Kemudian, jika pemain memilih angka 2 di awal, berarti pemain tidak ingin memakai bantuan, sehingga akan langsung masuk ke dalam H15, di mana pemain langsung ditanyai jawaban dari soal tersebut. Kemudian setelah pemain menginputkan jawaban yang dirasa benar, akan ditanyakan kembali apakah pemain yakin akan jawaban tersebut. Jika pemain yakin, maka tekan huruf Y, tetapi jika tidak, tekan huruf selain Y atau huruf N. Nah, jika pemain memasukkan huruf Y, maka akan langsung langsung masuk ke PO16, di mana di sini ada switch case answer yang akan menentukan jawaban yang diinputkan benar atau salah. Nah, dari soal ini diketahui bahwa jawaban yang benar adalah pada saat menginputkan opsi B. Jika pemain menginputkan opsi B, maka akan keluar kalimat selamat, jawabanmu benar, kamu mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Tetapi jika pemain menginputkan opsi A, C, atau D, maka akan keluar kalimat maaf, jawabanmu salah, uang yang kamu dapatkan 0 rupiah, yang berarti pemain tidak mendapatkan uang yang telah diperoleh dari soal-soal sebelumnya. Kemudian program akan memanggil void selesai dan void akhir, di mana void akhir ini akan menampilkan tampilan layar berwarna merah dengan tulisan game over, yang berarti pemain kalah, dan kembali ke main home, menu utama permainan. Setelah dengan berakhirnya soal 15 ini, maka perulangan dari kondisi else if, di mana pemain memilih huruf S untuk memulai permainan, berakhir. Kemudian akan beralih ke pengkondisian selanjutnya, di mana jika pemain pada menu permainan, pemain memilih huruf selain S, H, atau Q, maka terdapat tulisan
pilihan yang Anda inputkan salah, hanya bisa menginputkan S, H, dan Q dengan disertai suara bip dengan frekuensi 900,500. Kemudian sistem akan kembali ke main home, yaitu menu permainan, dan mengulang pertanyaan kepada pemain apakah ingin memulai permainan kembali dengan menekan huruf S atau dengan menekan huruf A untuk melihat peraturan atau dengan huruf Q untuk keluar dari permainan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Santa. Selanjutnya kita akan merunning program mandiri yang telah kita buat. Baiklah, saya akan mengambil alih sesi untuk mengarang pemrograman. Pada awal tampilan akan terdapat tulisan permainan akan segera dimulai dan disertai dengan loading. Kemudian setelah loading ini selesai, akan langsung dikeluarkan loading roket dengan tulisan selamat datang dan layar akan beralih ke identitas kelompok 4 yang bertuliskan program mandiri dengan asisten pembimbing yaitu Dido Vivalianda, dan di sini terdapat nama beberapa anggota kelompok serta identitas jurusan, fakultas, dan universitas Sriwijaya. Kemudian kita bisa menekan enter. Oke. Suara ini menandai bahwa kita akan memulai permainan dengan loading dan kemudian tulisan start. Nah, di sini kita ditunjukkan di menu permainan dengan tulisan welcome to Who Wants to Be a Millionaire. Di sini dengan menu tekan S untuk memulai, tekan H untuk melihat peraturan, dan Q untuk berhenti. Nah, jika pemain ingin melihat peraturan permainan terlebih dahulu, kita bisa menginputkan H. Nah, di sini terdapat peraturan permainan bisa dibaca. Kemudian jika kita yakin ingin memulai permainan, kita bisa menekan enter. Nah, ketika menekan enter, kita kembali ke menu permainan. Di sini jika kita ingin memulai permainan, tetapi kita salah menginputkan huruf, misalnya kita menginputkan huruf A, nah, maka terdapat tulisan pilihan yang Anda inputkan salah, hanya bisa menginputkan S, H, dan Q. Nah, di sini kita bisa langsung mulai saja, tekan huruf S. Di sini terdapat loading. Setelah loading ini selesai, kita bisa menekan enter. Kemudian tampil identitas pemain. Di sini kita bisa memasukkan identitas, misalnya namanya Santa. Nah, kemudian umur. Jika kita memasukkan umur di bawah 18 tahun, maka program mengeluarkan tulisan umur yang Anda inputkan tidak memenuhi syarat wajib permainan, yaitu 18 tahun, Anda tidak dapat bermain. Nah, kita di sini bisa menekan enter dan kembali memasukkan identitas yang benar. Jika kita memasukkan umur di atas 18 atau 18 tahun, maka permainan akan dilanjutkan dengan menanyakan alamat pemain. Nah, kemudian ditanyakan nomor telepon. Setelah itu ditanyakan jenis kelamin. Di sini kita bisa mengisi inisial dari jenis kelamin atau ditulis secara lengkap. Kemudian ditanyakan identitas bank. Di sini fungsinya nama bank dan nomor rekening itu untuk mentransfer hadiah yang kita dapatkan dalam bentuk nominal uang. Di sini kita bisa memasukkan nomor rekening. Nah, setelah selesai kita akan langsung ditampilkan peraturan permainan kembali dan kita bisa membacanya. Jika sudah membacanya, kita bisa menekan enter. Nah, di sini terdapat daftar uang yang akan kita menangkan di setiap soalnya. Mulai dari soal pertama yaitu bernilai 250.000 sampai dengan soal ke-15 yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian ditanyakan tekan huruf Y untuk memulai permainan ini, atau jika kita ingin kembali ke menu, kita bisa menekan sembarang tombol selain Y.
Oke, di sini kita menekan Y untuk memulai. Nah, di sini ditampilkan kembali mekanisme permainan, di mana terdapat 15 pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar. Kemudian jika kita menjawab dengan benar, kita akan mendapatkan uang mulai dari 250.000 sampai dengan 1 miliar rupiah. Kemudian terdapat 3 level permainan, dan kita memiliki 3 buah fasilitas bantuan. Nah, bantuannya tersebut, yang pertama bertanya kepada ahli, yang kedua pilihan 50-50 dengan menghapus 2 jawaban yang salah, dan yang ketiga itu menelpon teman, di mana kita akan bertanya jawaban kepada teman. Nah, jika kita telah membaca mekanisme permainan, kita bisa menekan huruf Y kembali untuk memulai. Di sini langsung masuk ke soal pertama untuk uang 250.000. Soalnya apa nama ibu kota dari Filipina? Nah, di sini ditanyakan apakah kita ingin menggunakan bantuan atau tidak. Jika kita belum mengetahui jawabannya, kita bisa memilih angka 1 untuk bantuan. Nah, di sini terdapat 3 pilihan bantuan, 1, 2, 3. Di sini kita memilih bantuan yang pertama, yaitu bertanya kepada ahli. Nah, di sini terdapat persentase dari setiap opsi jawaban. Di sini kita bisa lihat presentasi yang paling besar yaitu opsi A dengan 80%. Maka kita yakin bahwa jawaban yang benar adalah A. Lalu kita tekan Enter, masukkan jawaban yaitu A. Di sini ditanyakan kembali apakah kita yakin dengan jawaban tersebut. Jika iya kita tekan ya, jika tidak kita tekan N. Di sini misal kalau kita yakin tekan Y. Nah, layar berubah menjadi hijau dengan kalimat selamat jawabanmu benar, kamu mendapatkan uang sebesar 250.000. Berarti jawaban kita benar. Kemudian uang yang kita dapatkan saat ini yaitu 250.000. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa warna dari buah apel? Nah, di sini ada 4 opsi jawaban dan ditanyakan kembali apakah kita ingin memakai bantuan atau tidak. Di sini misalnya kita tidak ingin memakai bantuan, maka langsung saja tekan angka 2. Kemudian kita langsung ditanyakan jawaban, masukkan jawaban. Apakah kita yakin? Iya. Oke, jawaban yang kita masukkan itu benar dan uang yang kita dapatkan sekarang yaitu Rp500.000. Kemudian akan langsung ke soal nomor 3. Di bawah ini yang manakah merupakan angka palindrom? Nah, di sini jika kita tidak mengetahui jawabannya, kita bisa meminta bantuan. Kemudian pilihan bantuan hanya tersisa nomor 2 dan nomor 3 karena pada soal sebelumnya kita telah memilih bantuan nomor 1 yaitu bertanya kepada ahli. Nah, di sini kita bisa memilih nomor 3, bertanya kepada teman dengan memasukkan nomor telepon teman kita. Dan ada beberapa percakapan di mana kita bertanya apakah nilai dari angka palindrom tersebut, dan teman kita menjawab bahwa jawabannya itu 23232. Nah, 23232 itu terdapat pada opsi C, dan kita masukkan jawabannya C. Ditanyakan apakah kita yakin atau tidak. Nah, jika kita tidak yakin, kita lupa misalnya opsinya apa, kita bisa menekan N, dan kita kembali ke soal nomor 3. Di sini, karena kita sudah yakin opsinya tadi, C, berarti kita langsung saja tekan 2, masukkan jawaban, dan yakin. Layar berubah menjadi hijau dan dengan tulisan selamat jawabanmu benar, kamu mendapat uang sebesar Rp750.000. Nah, uang yang kita dapatkan sekarang Rp750.000. Pada soal yang keempat, siapakah Presiden RI pertama? Nah, di sini jika kita sudah mengetahui jawabannya, langsung saja tekan no, yang berarti kita tidak ingin memakai bantuan. Masukkan jawaban, yaitu A, dan yakin. Oke, jawaban kita benar dan uang yang kita dapatkan sekarang yaitu Rp1 juta. Nah, pada soal kelima ini soal matematika dengan nilai 2.500.000. Pertanyaannya 2 kali 6 dikurang 9 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 2. Terdapat 4 opsi dan pertanyaan apakah ingin menggunakan bantuan atau tidak. Jika tidak, kita tekan angka 2. Masukkan opsi jawaban dan yakin. Oke. Uang yang kita dapat sekarang yaitu 2.500.000. Nah, setelah soal kelima ini akan
keluar kalimat, selamat, kamu berada di level aman pertama. Apakah kamu apa yang akan kamu pilih? Nah, di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan ke level berikutnya, atau soal ke-6. Terus yang kedua, berhenti di level ini dengan membawa uang 2.500.000. Nah, jika kita ingin berhenti dengan uang 2.500.000, maka kita bisa tekan angka 2. Tetapi jika kita yakin bisa menjawab soal berikutnya dengan benar, maka tekan angka 1. Baik, di sini ditanyakan apa nama ibu kota dari Afghanistan. Nah, jika kita tidak yakin dengan jawaban atau tidak mengetahui, maka kita bisa memakai bantuan. Kita bisa lihat bantuan yang tersisa hanya pilihan 50-50, karena sebelumnya kita telah memilih pilihan 1 dan 3. Nah, di sini dihapus 2 jawaban yang salah, tersisa opsi A dan opsi B, yaitu Kapadokia dan Kabul. Baiklah, langsung kita misalnya masukkan jawabannya A. Dan yakin. Ternyata jawaban yang kita masukkan itu salah, lalu keluar kalimat, maaf jawabanmu salah, uang yang kamu dapatkan 0. Nah, di sini tampil layar game over yang berarti kita kalah, dan di sini terdapat kembali tulisan yang menyatakan bahwa kita tidak membawa uang sepeser pun atau kita mendapatkan uang 0 rupiah. Kemudian program akan kembali ke tampilan menu permainan. Dan jika pemain ingin memulai permainan kembali, bisa menekan S, tapi jika tidak, bisa menekan Q untuk berhenti. Oke. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari running program. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Santa atas penjelasan running programnya. Sekian penjelasan dari kelompok 4 program mandiri praktikum agri model pemrograman. Sekian penjelasan program dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.